Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Terakhir tentang was-was yang sangat keterlaluan. Was-was sampai dihubungkan dengan talak, dan itu terjadi. Dan saya pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, was-was sampai dia bertanya, apakah ucapan saya itu menjadikan jatuh talak untuk istri saya, gitu. Padahal istri dia di kampung, dia di Jakarta ini bekerja, hanya sekedar mengucapkan sesuatu yang dia ucapkan juga dengan orang lain, bukan di hadapan istrinya. Ketika di hadapan istrinya saja, kalau dengan lafaz-lafaz yang tidak bisa difahami, belum jatuh talak. Kecuali dengan kata-kata yang sudah maklum, semua orang faham, termasuk istrinya. Kalau aku talak engkau, aku cerai engkau, jelas semua orang faham. Ada yang tanpa kata talak, tanpa kata cerai, tapi jatuh talak. Apa misalnya, hubungan kita sebagai suami istri cukup sampai di sini. Nah, ini jelas. Walaupun tidak ada kata-kata talak. Sama dengan ucapan Nabi kepada para sahabat, pulangkan dia ke orang tuanya, dan belum dijima. Seorang wanita yang dikatakan di situ min ajmalin nas, min ajmalin nisa, secantik-cantik wanita hari itu, ditalak oleh Nabi alaihi salatu wassalam karena wanita ini mengucapkan kalimat yang sangat tidak pantas di malam pertama itu. Nabi langsung keluar meninggalkan wanita yang sudah jadi istri beliau, lalu beliau mengucapkan kalimat pulangkan dia ke orang tuanya tanpa kata talak. Apakah jatuh? Jatuh, karena bisa difahami. Adapun dengan kalimat yang tidak bisa difahami secara umum, maka belum jatuh talak. Wa hadhihi kulluha talbisatu iblis. Ini semua, kata beliau, tidak lain adalah tipuan-tipuan iblis. Talbis iblis. Wasyari'atu samahatun sahalatun salimatun min hadhil afat. Sedangkan syariat Islam ini mudah, sederhana, ya, selamat dari hal-hal buruk seperti itu. Syariat Islam luar biasa, mudah, nikmat, sederhana, tidak menyulitkan. Kalau ada yang berani dan bisa membanding-bandingkan seluruh agama yang ada, insya Allah Islam paling mudah, sangat mudah.
Lihat, ada agama yang untuk menjadi orang soleh versi agama ini, laki-laki tidak boleh menikmati perempuan, perempuan tidak boleh menikmati laki-laki, haram menikah. Tentu ini berat sekali, sangat berat sekali. Ada agama yang untuk menjadi soleh baik menurut versi agama ini, setiap pagi minimal 25.000 atau 30.000. Ya kalau kaya, kalau miskin ya. Ada agama kalau ingin menjadi orang baik versi agama ini, dia harus memisahkan diri dari pergaulan dunia, membiarkan dirinya tidak makan, tidak minum berhari-hari, dan lain-lain dan lain-lain. Islam mudah. Seandainya dirasa berat, itu kelihatannya. Seperti orang kafir melihat kaum muslimin, subuh harus sholat, nanti zuhur harus sholat lagi, asar harus sholat lagi, maghrib harus sholat lagi, isya harus sholat lagi. Mereka merasa berat. Tapi ketika dijalankan oleh kaum muslimin yang taat, sebagaimana yang antum lakukan, ringan. Bahkan banyak diantara antum barangkali yang merasa perlu untuk meninggalkan semua kesibukan di waktu-waktu jam 12-an misalnya, harus meninggalkan segala kesibukan di waktu-waktu sekitar jam 3 sore, setengah 4 misalnya, dan begitu seterusnya. Allah Maha tahu. Syariat Islam ini mudah, sederhana, tidak bertele-tele, tidak rumit, tidak seperti agama lain, rumit, sangat rumit. Oleh karena itu, ketika ada ibadah di dalam Islam kok rumit, itu ciri-ciri bid'ah. Bid'ah ajaran Islam bukan. Bagaimana tidak rumit, bagaimana tidak sulit. Anak-anaknya miskin, sementara harus mengadakan acara tahlilan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, dan seterusnya. Biayanya tidak sedikit. Maka jelas ini bukan syariat Islam, tapi dimasukkan ke dalam Islam. Itulah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wa ma jara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala li ashabihi syai'un min hadza. Tidak terjadi pada diri Rasul dan para sahabat sedikit pun hal-hal seperti tadi. Tidak ada. Tidak dijumpai seorang sahabat yang terkena was-was seperti itu. Tidak dijumpai pada diri seorang sahabat terkena syubhat seperti itu. Tidak dijumpai. Beribadah rasanya berat. Tidak ada sahabat seperti itu. Selamat para sahabat dari itu semua. Adapun dosa besar ada ya, sudah sering kita bahas. Masih ingat? Ada berapa yang tidak ada pada diri sahabat? Iya, ada 3. Tidak ada pada diri sahabat 3 hal tersebut. 3-tiganya keburukan terbesar. Terbesar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak ada pada diri sahabat. Apa yang pertama? Syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Satupun. Bahkan yang paling kecil menurut ukuran kita, jimat misalnya, menggantung-gantungkan sesuatu misalnya, atau menandai angka-angka tertentu 13 misalnya, tidak ada. Syirik tidak ada. Yang kedua, bid'ah.
Tidak ada satupun sahabat yang terjatuh ke dalam bid'ah syubhat. Bukan berarti tidak ada sahabat yang keliru dalam beragama, bukan. Ada yang keliru, cuman kan diperbaiki. Gitu. Pernah keliru. Ya keliru dalam ibadah, ya syubhat kan. Tapi ditinggalkan. Bukan kemudian dilestarikan dan dibela. Sebagaimana Khawarij, sebagaimana Qadariyah dan seterusnya. Sebagaimana Aisyah pernah keliru dalam masalah sutra salat. Ibnu Umar pernah keliru dalam masalah mandi junub wanita. Bahkan Abu Bakar dan Umar pernah keliru dalam masalah haji tamattu. Utsman pernah keliru dalam masalah adzan Jumat 2 kali. Ya. Tapi habis, hilang, tidak dibela, tidak kemudian menjadi syubhat yang dilestarikan. Tidak seperti Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah dan seterusnya. Yang terakhir, keburukan terbesar nomor 3 yang tidak ada pada diri sahabat adalah apa? Tidak sholat. Tidak ada sahabat yang tidak sholat, meninggalkan kewajiban. Tidak ada. Adapun berzina ada, minum khamr ada, dicambuk oleh Umar kan? Tapi 1-2 yang tidak ada apa? Tidak melaksanakan kewajiban. Maka bisa disimpulkan tidak ada satupun sahabat yang tidak sholat. Tidak ada satupun sahabat yang tidak puasa Ramadan. Tidak ada satupun sahabat yang tidak membayar zakat. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kisah yang terkenal itu siapa? Sa'labah. Sahih apa dhaif? Dhaif. 2 kisah sahabat, 2 orang sahabat yang dua-duanya dhaif kisahnya, yaitu Sa'labah dan Al-Qamah yang mau dibakar oleh Nabi SAW karena nggak mati-mati. Dua-duanya dhaif. Artinya tidak ada kisah seperti itu pada diri Sa'labah. Salah satu sahabat Nabi SAW, di riwayat itu katanya dia miskin sekali, lalu minta didoakan kepada Nabi SAW supaya kaya. Mirip-mirip Qarun. Kalau Qarun jelas kisahnya sahih, memang ada sahabat Nabi Musa SAW berakhir dengan keburukan. Lalu Sa'labah ini diberi kekayaan yang luar biasa menurut kisah itu. Kemudian mulai tidak terlihat di Mesir, mulai meninggalkan jamaah. Kemudian didatangi oleh petugas zakat Nabi SAW, tidak memberi. Sampai Nabi wafat, dia bertobat, dia menyerahkan zakat kepada Abu Bakar, ditolak katanya. Begitu juga di zaman Utsman ditolak dan meninggal di zaman Utsman. Kisah ini batil. Kisah ini batil. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Maha Pengampun, diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat, tentu tidak akan menolak apabila ada orang yang bertaubat memperbaiki diri. Kenapa ditolak? Ini kisah menjelekkan sahabat. Padahal sekali lagi tidak ada sahabat yang seperti itu. Waqad balagona an Abi Hazim. Ada satu kisah dari Abu Hazim, salah satu ulama, annahu dakhala al-masjid, bahwa satu ketika beliau masuk masjid. Fawaswasa ilaihi iblis. Tiba-tiba iblis meniupkan waswas, membisikkan waswas.
dengan mengatakan annaka tusalli bi ghairi wudu, engkau tadi sholat belum wudu, engkau tadi sholat tanpa wudu. Itu bisikan iblis. Dan begitulah iblis. Iblis tidak membiarkan sekecil apapun keburukan. Iblis tidak pernah mengatakan, sudahlah biarkan satu orang ini, yang penting yang lain bisa aku goda. Satu orang ini sudah diberikan was-was dengan mengatakan annaka tusalli bi ghairi wudu, engkau tadi sholat tanpa wudu. Maka Abu Hazim menjawab, tentu bukan dialog yang berhadapan gitu. Artinya ya seperti kita kan sering tiba-tiba ada pikiran begini, tidak begitu, tiba-tiba kita ingin melakukan sebuah keburukan. Bisikan siapa itu? Ya siapa lagi kalau bukan iblis? Siapa lagi kalau bukan syaitan? Gitu kira-kira. Nah, maka harus dijawab. Dijawab oleh Abu Hazim dalam hati tentunya. Bahkan Abu Hazim mengatakan, yang akhirnya beliau cerita, ma balagha nushuka ila hadha, nasihatmu, di bahasa halusnya ya, nasihatmu maksudnya was-was darimu cukup sampai di sini, cukup sampai di sini, tidak akan aku teruskan. Kemudian aku wudu, aku sholat lagi, aku ulang lagi. Enggak. Was-wasmu cukup sampai di sini. Ma balagha nusuka ila hada. Ya. Enggak akan. Karena beliau berilmu. Coba kalau beliau jahil bodoh, wudu lagi, sholat lagi, besoknya begitu lagi, begitu lagi. Akan terus was-was itu kalau diikuti akan terus bertambah, terus bertambah. Berulang-ulang seperti itu. Maka jika kita terkena was-was, stop, hilangkan, buang, kubur dalam-dalam. Ketika tiba-tiba ada pikiran, jangan-jangan tadi sholat saya nggak sah, jangan-jangan saya wudu tadi begini-begini, jangan-jangan buang sejauh-jauhnya. Kalau terus kita ikuti terus, ya biar diterima lah, saya ulang lagi aja. Bahaya ini. Nanti akan terus kembali lagi, terus kembali lagi. Maka jangan diulang. Wudu jangan diulang, sholat jangan diulang. Ketika itu berangkat dari was-was. Kecuali jelas terang benderang seperti Umar. Umar terang benderang, jelas bahwa tadi sholat belum mandi junub, maka tentu beliau mandi junub kemudian sholat lagi. Itu kan jelas, bukan was-was. Ini was-was ya. Tadi saya mandi junub basah semua apa belum ya? Bisa seperti itu ya. Jangan-jangan ada rambut yang masih kering, jangan-jangan ada bagian tubuh yang belum kena air. Ini bahaya, sangat bahaya. Jangan diikuti. Nanti akan dibawakan oleh beliau, oleh Ibnu Aqil, orang yang terkena was-was yang sangat dahsyat. Wa kashfu hadha talbisi ay yuqala lil muwaswas. Untuk menghilangkan talbis ini dikatakan kepada orang yang was-was, muwaswas, bukan muwaswis. Muwaswis siapa? Iblisnya itu muwaswis.
Orang yang terkena waswas, muwaswas. Isim maf'ul. Isim fa'ilnya iblis. Kan waswasa yuwaswisu. Karena lebih dari 3 huruf untuk bikin fi'il isim maf'ul dan isim fa'il kan melihat mudhari'nya, ya kan? Muwaswas atau muwaswis. In kunta turidu ihdaran niyyah, jika engkau ingin menghadirkan niat. Jika engkau ingin menghadirkan niat, kan bahasa mereka begitu, untuk menghadirkan niat. Hadirun niyyah, ihdarun niyyah, bahasa mereka seperti itu. Jika engkau ingin menghadirkan niat, maka fanniyatu hadiratun. Niat itu sudah hadir, sudah ada. Niat itu tidak butuh bahasa, tidak butuh waktu, apalagi tidak butuh persiapan. Yang butuh persiapan itu pekerjaan. Sholat butuh persiapan, haji butuh persiapan, umroh butuh persiapan. Niat tidak butuh persiapan. Niat itu bisa terjadi dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik. Dan sekali lagi, niat nggak ada bahasanya. Ada anak bocah bayi umur 8 bulan misalnya, baru bisa merangkak. Dia melihat balon merah, dia merangkak ingin mendekati balon merah itu, ingin meraihnya. Adakah niat pada diri bayi ini? Ada? Ada. Dia niat kan? Ada bahasanya? Nggak ada. Merah itu apa, balon itu apa, dia nggak tahu, ya kan? Merangkak itu apa, menjamah itu apa, dia nggak tahu, nggak perlu bahasa. Termasuk binatang-binatang punya niat walaupun tidak punya bahasa. Punya hati, ya punya niat walaupun tidak tahu bahasa. Orang-orang tunarungu dari lahir kan nggak punya bahasa, nggak tahu bahasa. Orang nggak dengar apa-apa, telinga dia tidak berfungsi 100%. Jadi mau ada teriakan sekencang apapun dia nggak dengar. Tunarungu 100%, otomatis dia nggak punya bahasa. Nggak ada kata per kata, kalimat per kalimat yang masuk ke telinga dia kan? Apakah orang tunarungu 100% dia nggak punya bahasa itu bisa punya niat? Bisa. Mungkin niat mau membunuh, mungkin niat mau makan karena lapar, niat mau minum karena haus, ya. Maka dia mengambil air dan seterusnya dan seterusnya. Maka bagaimana? Niat perlu dihadirkan. Orang sudah hadir, li'annaka kumta litu'addiyal fariḍah, engkau berdiri untuk melaksanakan kewajiban. Salat maghrib misalnya, salat subuh misalnya. Wa hadhihi hiyan niyyah, ini niat ini. Kalau nggak niat tidak mungkin berdiri kemudian mengangkat kedua tangan kita takbir. Apa coba kalau nggak niat sholat? Aneh sekali, ya. Kecuali ibadah ghairu mahdhah, ya, maka ada sedikit perbedaan dalam hal keikhlasan antara mahdhah dengan ghairu mahdhah. Ketika antum mengangkat kedua tangan antum bertakbir menghadap kiblat, apa coba kalau bukan karena Allah? Karena apa coba? Beda ketika antum melihat orang miskin sedang memegang perutnya kelaparan, nggak makan-makan dari pagi padahal sudah mendekati duhur, bahkan habis duhur. Antum merasa kasihan, antum belikan
nasi bungkus antum berikan, detik itu antum nggak inget Allah, nggak inget surga, nggak inget neraka, nggak inget pahala, nggak inget dosa. Yang ada di pikiran antum cuman kasihan, orang ini kelaparan butuh makan. Antum ikhlas apa tidak? Ikhlas. Walaupun detik itu nggak inget Allah, nggak inget surga, nggak inget pahala, nggak inget neraka. Karena ini ibadah ghairu mahdhah. Yang penting ketika antum memberi itu, pas mau memberi itu nggak perlu tengok-tengok, ya. Masih sepi orang, nunggu rame lah, biar pada biar pada ngamerain gitu ya. Kalau itu ya ria, berharap orang tahu, berharap apa istilahnya viral, ya. Kalau antum ngasih, ya tidak ada tujuan antum kecuali orang ini bisa makan, karena kasihan kelaparan. Insya Allah ikhlas. Walaupun sekali lagi detik itu nggak ingat Allah, nggak ingat pahala, nggak ingat dosa dan seterusnya. Beda dengan sholat tadi, beda dengan melempar jumroh, mencium hajar aswad. Yang akal kita tidak bisa mencerna, kenapa jumroh harus dilempar, hajar aswad harus dicium, harus ruku, harus sujud. Lah kalau bukan karena Allah, karena siapa? Ya, maka harus berharap pahala dari Allah, ridha Allah ketika kita melakukan ibadah-ibadah apa tadi? Mahdhah. Kalau ghairu mahdhah tidak. Paham ya? Wa mahalluha al-qalbu lal-lafdu. Dan tempat niat itu di hati, bukan di lafaz. Jadi tidak perlu menghadirkan. Di sini ada sedikit komentar dari Syekh Ali Hasan rahimahullah. Saya bacakan, wa katsirun minal 'ammati wa hatta man hamalatus syahadat. Banyak dari orang-orang awam, bahkan orang-orang yang punya syahadah, ijazah, istilah kita gelar, ya gelar mungkin S1, S2 dalam bidang agama tentunya, ya. Man narahu yamkuthu qubaili takbiratil ihram. Dia berhenti sejenak, mungkin setengah detik, mungkin 3/4 detik, ya, berhenti sejenak. Wa huwa yajhadu fi istihdarin niyyah. Dia bersungguh-sungguh menghadirkan niat. Maka berhenti sejenak sebelum takbiratul ihram untuk menghadirkan niat. Ya. Benarkah? Tidak benar sama sekali. Menambah dari apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, walaupun setengah detik, walaupun 3/4 detik, ya. Jadi nggak ada perlunya berdiri, apalagi sampai 2 detik, 3 detik, diam dulu, ya, ancang-ancang, ya. Apalagi sambil qomat kamit. Wa yutamtimu bi kalimatin mubhimatin, dengan kalimat yang tidak terdengar. Ya, kalau di kita jelas usolli, ya. Nah, itu lebih buruk lagi, lebih jelas bid'ahnya. Yang pertama tadi bid'ah, ini lebih besar lagi bid'ahnya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, dan itu dilakukan setiap kali hendak takbiratul ihram. Dengan entengnya mereka mengatakan sebelum takbiratul ihram ketawa boleh apa tidak? Boleh. Sebelum takbiratul ihram makan, minum boleh? Boleh. Sebelum takbiratul ihram ngobrol, ngomong boleh? Boleh.
Nah, kenapa ini usolli malah nggak boleh? Bukankah itu lebih baik? Dengan bodohnya mereka mengumpamakan seperti itu. Habis sholat pun seperti itu. Habis sholat main handphone boleh? Boleh. Habis sholat langsung makan minum boleh? Boleh. Habis sholat ngobrol boleh? Boleh. Habis sholat salaman-salaman? Kenapa nggak boleh? Nah, ini kan lebih bagus. Itu. Entah setan mana yang membisikkan wahyu itu. Kalau wahyu itu wahyu setan, pasti jelas wahyu setan. Siapa yang membisikkan kepada mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu? Siapa lagi kalau bukan setan? Karena setan iblis terus menipu siapapun yang mau ditipu. Yang tidak berpegang pada sunnah tertipu. Ada lagi begini, mereka mengkiaskan. Toge halal haram, halal. Kol halal haram, halal. Kacang panjang halal haram, halal. Bumbu kacang halal haram, halal. Nah, begitu dicampur, ada togenya, ada kacang panjangnya, ada kolnya, dikasih bumbu kacang, gado-gado, jadi haram. Itulah Salafi kata mereka, itulah Wahabi kata mereka. Apa? Mereka zikir halal haram, halal, gitu. Memberikan nasihat ceramah halal haram, halal boleh, gitu. Bagi-bagi makanan halal haram, halal boleh, bagus. Nah, itu semua campur jadi satu, berupa Maulid Nabi, jadi haram. Nah, aneh kan? Gitu. Ini luar biasa. Mereka ditipu oleh iblis, mendapatkan wahyu dari syaitan, menemukan seperti itu. Ya tentu antum yang belajar manhaj tidak akan tertipu. Orang-orang awam manggut-manggut. Iya benar, kacau nih Wahabi ini. Kacau nih Wahabi ini. Orang ini halal, ini baik, ini baik, ini baik. Begitu dicampur jadi haram, kacau Wahabi. Ya antum yang belajar manhaj, insya Allah tidak tergoda. Ada jelas Maulid Nabi ini menentukan waktu, kan gitu. Ya nggak usah Maulid Nabi, baca surat Yasin, baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Baqarah, zikir wirid, tapi menentukan berapa? 3, ya kan? Sering-sering kita ulang-ulang pelajaran itu, menentukan 3 hal itu. Yang tadinya berpahala berubah jadi dosa, yang tadinya baik berubah menjadi buruk, karena menentukan waktu. Ya, kenapa mesti di bulan Rabiul Awwal? Kenapa mesti dihubung-hubungkan dengan lahirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Padahal kapan beliau lahir, para ulama juga berselisih. Nah, insya Allah nanti akan datang lagi. Khusus yang subhat ya, yang syahwat insya Allah enggak. Yang syahwat insya Allah enggak. Khusus yang subhat akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Dan tidak syak lagi, pasti dari syaitan. Ya, maka wahyu ada 2. Ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Wahyu Allah sudah putus tentunya. Wa in kunta turidu tashihal lafzi, tapi jika engkau ingin membenarkan lafaz, tashihal lafzi, fal lafzu la yajib, maka lafaz itu tidak wajib. Orang enggak ada lafaznya niat itu. Thumma qad qultahu sahihan fama wajhul i'adah, kan ucapannya sudah sahih, kenapa mesti diulang-ulang? Iya kan? Kenapa mesti diulang-ulang? Niat cukup sekali. Ya, niat itu yang ada diteruskan atau batal.
tidak perlu diulang-ulang. Maka sangat mengada-ada orang yang mengatakan kita mendarat di Jeddah, nggak usah pakai pakaian ihram, nggak apa-apa. Habis dari Jeddah kita ke Madinah dulu, nggak usah pakai pakaian ihram. Nanti kita niat ihram dari Madinah. Jadi seolah kita seperti penduduk Madinah. Kita niat umroh dari Madinah. Jadi sekarang kita jangan niat umroh dulu ya. Jadi niatnya apa coba? Daftar travel, naik pesawat ke Jeddah, niatnya apa coba? Itu kan membohongi diri. Bikin-bikin, namanya niat, gak bisa dibatalkan. Kalau mau batalkan, gak jadi umroh, pulang, baru. Dari kemarin-kemarin sudah berniat untuk umroh, tiba-tiba mengatakan setelah sampai ke Jeddah, bukannya langsung umroh ke Mekah, sudah dekat, tinggal sejam kurang, ke Madinah dulu. Bisa 4 jam, 5 jam kan? Dan di Madinah nggak mungkin sejam 2 jam, tentu berhari-hari. Kosok berhari-hari pakai pakaian ihram. Ini sebuah kesalahan perjalanan. Kalau dari Jeddah ke Madinah dulu, Jeddah langsung Mekah. Kalau mau dari Indonesia langsung ke Madinah, aman. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad haka li ba'dul asya' an Ibni Aqil. Ini yang saya maksud ya. Ini kisah lucu ya. Hikayatan ajibatan, hikayat yang ajib, hikayah yang aneh, lucu. Anna rajulan lakiyahu, ada seorang laki-laki menemui beliau, Ibnu Aqil, mengatakan, inni aghsilul adwa wa aqul ma ghasaltuhu. Aku telah mencuci bagian-bagian wudu, ada tangan, kaki, wajah, tapi aku berkata dalam hati, ma ghasaltuhu, aku sepertinya belum mencuci tanganku, kakiku, wajahku. Ma ghasaltuhu, padahal sudah, tapi aku mengucapkan belum. Wa ukabbiru wa aqul ma kabbartu, setelah itu aku bertakbir untuk sholat, dalam hati aku mengatakan aku belum bertakbir, padahal sudah bertakbir ya. Apa jawaban Ibnu Aqil? Faqala lahu Ibnu Aqil, da'is salat. Kalau begitu nggak usah sholat, nggak perlu sholat engkau, gitu. Nggak usah sholat saja. Fa innaha ma tajibu alaik, engkau sudah tidak wajib sholat. Kaget ya. Faqala lahu qaumun, orang-orang kaget dengan jawaban Ibnu Aqil, kok nggak wajib sholat ya? Kaifa taqulu hadza, bagaimana berani-beraninya Anda mengucapkan ini? Orang ini nggak wajib sholat. Nah, jawab dengan dalil. Inilah ulama. Ulama selalu jawab dengan dalil. Jadi walaupun jawabannya aneh, tapi dengan dalil. Jawabannya aneh, salah sendiri dia aneh, ya kan? So udah wudu bilangnya belum wudu, udah takbir bilangnya belum takbir, kan aneh. Apa hadis sabda Nabi yang dibawakan oleh beliau? Rufi'al qalam. Rufi'al qalam, apa? Qalam itu diangkat. Maksudnya tidak ada dosa. Qalam itu kan dipakai untuk menulis dosa. Siapa yang nggak sholat, dosa tulis. Siapa nggak puasa Ramadan, ditulis. Nah, ada orang yang tidak ditulis. Mau nggak sholat, mau nggak puasa, mau berzina, mau minum khamar, tidak ditulis, diangkat itu kolamnya, istilahnya begitu. Ucapan Nabi seperti itu.
Siapa yang diangkat kolamnya, siapa yang tidak ditulis dosanya? Anil majnun. 3 orang ya. Beliau bawakan salah satunya. Kan lupa, ketiduran, gila. Beliau bawakan satu ya. Karena sesuai dengan orang ini. Al majnun. Tahu majnun ya? Hatta yafiqo, sampai dia sadar dari gilanya ya. Artinya beliau mengatakan, gimana gak gila ya? Sudah takbir bilang belum takbir, sudah wudu bilang belum wudu, gimana gak gila ya? Wa man yukabbiru wa yaqulu ma kabbartu falaysa bi'aqil, kata beliau. Orang yang sudah bertakbir tapi dia bilang aku belum bertakbir, enggak ada akal, gila, udah gak wajib sholat. Ini jawaban beliau, jawaban yang sangat tepat untuk menampar setannya itu. Ini sedang dirasuki setan, sedang ditipu oleh setan, agar setan itu hilang ya, harus seperti itu. Menjawab syubhat, menghilangkan syubhat harus seperti itu, harus apa istilahnya, menohok gitu. Tidak boleh sedikit-sedikit, harus betul-betul ditampar agar setan itu hilang. Menghilangkan syubhat itu seperti itu. Mirip-mirip Abu Hurairah yang didatangi oleh salah satu tabi'in yang terkena syubhat tentang diri Utsman, menjelek-jelekkan Utsman. Katanya Utsman tidak ikut perang Badar, katanya Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah, Bai'atul Ridwan, katanya Utsman lari dari perang Uhud. Dijawab oleh Abu Hurairah begini. Setelah dijawab, pergi sekalian dengan subhatnya ya. Pergi, jangan membawa subhat itu. Selesai. Jadi subhat itu harus betul-betul dihilangkan, dan tidak mungkin bisa menghilangkan subhat kalau bukan ilmu, kalau bukan orang yang berilmu. Harus dengan ilmu untuk menghilangkan subhat itu. Wal majnunu la tajibu alaihi salam. Sementara orang yang gila tidak wajib sholat. Nah, insya Allah sembuh orang ini ya. Tapi kalau Ibnu Aqil ini mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang menohok, ya mungkin nggak sembuh. Nah, sekali lagi, untuk melawan subhat itu harus dengan kalimat yang kuat, hujah yang kuat, karena subhat sendiri kuat. Subhat itu namanya juga subhat. Ya, silakan dan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.